Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. So, in this opportunity, I'd like to present about the materials about congratulation and complimenting. Karena minggu kemarin kalian masih bingung cara membedakan apa itu congratulation dan complimenting, di sini saya akan jelaskan kembali mengenai kedua materi itu. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang congratulation. Yang pertama, congratulation itu memberi selamat. Di sini jelas berbeda dengan complimenting. Kalau yang congratulation itu memberi selamat sama orang, baik itu mereka mendapatkan achievement, pencapaian atau graduation, having a new house dan lain-lain. Nah, kalian bisa menggunakan congratulation sebagai ucapan selamat. Nah, di sini terdapat formula atau rumus yang digunakan untuk membuat congratulation. Di sini ada congratulation plus for plus gerund plus noun. Nah, di sini kalian tahu nggak gerund itu apa sih? Nah, di sini gerund itu apa sih gunanya? Atau apa sih gerund itu? Nah, di sini gerund itu artinya verb ing. Verb ing. Udah tahu kan verbing itu apa? Verbing itu verb 1 ditambah ing. For example like play. Ini kan verb satunya play ya. Nah, ditambah ing jadi playing. Nah, ini yang dinamakan gerund atau verb ing. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini rumus yang pertama itu congratulation plus for plus gerund atau verb ing plus noun. Noun itu kata benda atau contohnya seperti book atau competition atau congratulation juga noun, atau pen itu noun kata benda. Nah, kita lihat ke contoh. Yang pertama, congratulations for winning the competition. Kita analisis dulu. Nah, ini winning ini sebagai gerund. Karena aslinya kan verb satunya kan win ya. Nah, ditambah karena setelah for itu harus gerund, jadi harus di verb ing kan, jadi winning gitu. The competition, nah ini competitionnya noun gitu. Nah, contoh yang kedua ada congratulations for finishing the task. Coba kalian sebelum saya misanalisis, mana sih yang termasuk gerund dan mana yang termasuk noun? Yaps, betul. Di sini finishing sebagai gerund dan the task sebagai noun. Ini noun. Finishing ini berasal dari kata finish ya. Terus karena setelah for harus ada gerund, jadi ini harus di verb ing kan, tinggal ditambah ing. Jadi congratulations for finishing the task, begitu. Oke, untuk formula yang kedua ada congratulations plus on plus possessive adjective plus noun. Nah, di sini congratulations formula yang kedua ini tidak menggunakan for lagi, tetapi menggunakan on. Nah, kalau setelah on itu harus menggunakan possessive adjective. Kalian masih ingat possessive adjective itu apa? Kalian bisa buka di modul chapter yang pertama tentang pronoun. Di sana ada possessive adjective. Possessive adjective itu terdiri dari my, your, our, their, terus her, his, its. Nah, jadi possessive adjective itu terdapat ada 7. Ada my, your, our, theirs, her, his, sama its gitu. Nah, untuk yang formula yang kedua ini, kalau misalkan setelah congratulation ada kata on, kesananya harus menggunakan possessive adjective. Ini yang 7 ini. Kalau setelah for, kesananya harus verb ing gitu ya. Jangan lupa. Oke, kita ke contoh yang nomor 2. Contohnya, congratulations on your achievement.
Selamat atas pencapaian kamu. Nah, ini si your di sini namanya possessive adjective. Ini achievementnya noun kayak gitu. Ngerti ya? Congratulations, paham? Oke, kita ke yang kedua tentang complementing. Nah, di sini complementing itu jelas berbeda dengan congratulation. Kalau complementing itu tentang memberi pujian. Kalian memberi pujian sama seseorang, boleh itu atas apa namanya? Jika orang itu memakai baju baru atau mereka itu pintar, kalian bisa memberi pujian sama mereka. Nah, di sini sama ada formulanya. Di sini formulanya ada kalian bisa menggunakan what, how, that's. Nah, kesananya harus menggunakan adjektif. Di sini kalian tahu adjektif itu apa? Nah, di sini adjektif itu adjektif means kata sifat. Kata sifat itu contohnya seperti cantik, jelek, tinggi, pendek, lebar, sempit, atau kecil, besar, dan lain-lain. Itu namanya adjektif. Nah, di sini kalian bisa menggunakan formula what, how, that's, adjektif. Nah, apa sih bedanya antara what, sama what? Dua-duanya kan menggunakan what ya. Nah, perbedaannya kalau what ini karena ada pasti kesananya harus nounnya atau kata bendanya ini harus apa namanya? singular atau bendanya satu. Nah, kalau what itu digunakan untuk kata bendanya lebih dari satu. Nah, kan setelah adjektif ini pasti noun ya. Noun. Nah, jadi kalau misalkan kata bendanya atau nounnya satu, itu harus menggunakan what. Kalau nounnya lebih dari satu, harus menggunakan yang what aja, kayak gitu. For example, like, what a nice car. Nah, di sini what itu bukan artinya apa, tapi hanya sebagai pujian, kayak, wow, mobil yang bagus, kayak gitu. Jadi bukan apa mobil bagus, bukan jadi apa artinya, kayak gitu. Nah, ini juga sama, what nice cars, artinya mobil-mobil yang bagus, kayak gitu. Nah, kalau yang how ini bukan artinya bagaimana, sama artinya sama seperti what, itu hanya sebagai pujian, kayak how beautiful she is. Wow, dia itu sangat cantik gitu. Dia itu cantik, kayak gitu. Terus kayak kalau that's di sini ini bisa fungsinya sama seperti what sama how, namun dia itu hanya untuk kata benda saja. Di sini kan kalau yang how ya bisa menggunakan orang. Nah, kalau yang that's itu hanya sebagai kata benda saja, tidak bisa digunakan untuk orang. Jadi tidak bisa menggunakan that's beautiful, that's beautiful her. Itu tidak bisa menggunakan orang karena di sini that's itu penggunaannya hanya untuk kata benda saja. Artinya benda yang bukan manusia gitu. Next, nah selain menggunakan what, how sama that's, kalian juga bisa menggunakan kalimat lengkap untuk memuji atau memberikan pujian. Nah, di sini yang dimaksud dengan kalimat lengkap itu ada subjek, ada verb, sama objek atau kata sifat gitu. Nah, contohnya yang ini. Yang pertama, your car is awesome. Artinya di sini your car ini sebagai subjek. Di sini sebagai subjek, is sebagai verb atau to be, awesome sebagai adjektif ya atau komplimen gitu. Nah, di sini you yang kedua, you look beautiful. You di sini sebagai subjek, look sebagai verb, beautiful sebagai
adjective atau compliment gitu. Jadi kalian bisa menggunakan what a, what, how, that's atau kalimat lengkap. Pokoknya kalau mau memberi complimenting itu tidak jauh dengan kata adjective. Gitu, tidak jauh dengan kata adjective atau kata sifat gitu. Nah, di sini penggunaannya untuk apa sih congratulations sama complimenting? Kalian menggunakan congratulations sama complimenting itu untuk dalam hal positif. Jangan sampai kalian memberikan pujian atau memberikan selamat dalam hal negatif. Kan tidak mungkin ya kalau misalkan kalian memberikan selamat atas kalahnya perlombaan, itu tidak mungkin. Atau memberi pujian kalau misalkan teman kalian memakai baju yang robek-robek kayak gitu, kan itu tidak mungkin gitu. Jadi kalian menggunakan congratulations sama complimenting itu dalam hal positif kayak gitu. So, sampai di sini kalian paham kan mengenai congratulations sama complimenting? If there is a questions, please ask me on WA group. Jangan dipisih ya, karena nanti chatnya bakalan ketumpuk. So, thank you for watching. Thank you for attention. See you next meeting, and don't forget to do the task. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.